guys, welcome back di channel YouTube gue. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya guys. Dan karena sekarang masih vibes-nya lebaran ya, kebetulan gue recording ini di tanggal 2 April ya. Jadi gue sekalian mau ngucapin juga buat teman-teman yang merayakan ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya semuanya. Nah, untuk konten kali ini seperti yang kalian sudah bisa lihat juga ya judulnya teman-teman. Jadi kita akan membahas mengenai zodiak Cancer dengan mantan. Geng Water Signs ditanya soal mantan lagi. Sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang juga udah ngasih pertanyaan ya lewat Instagram story waktu gue buka ya soal questions berkaitan dengan zodiak Cancer. Namun memang pertanyaan satu ini ya berkaitan Cancer dengan mantan, apakah Cancer bisa balikan dengan mantan setelah move on? Gue rasa ini kan menjadi pertanyaan yang paling banyak ingin diketahui orang juga ya. Aduh, ini sangat menarik, spicy, dan juga ya bisa dibilang sangat direct ya. Jadi gue mau terima kasih dulu buat pertanyaannya dari Kak Azaela Erika EAE ya, untuk pertanyaan yang sangat spicy ini. Jadi langsung mari kita mulai teman-teman. Seperti biasa guys, gue akan mulai dengan konsep astrologinya dulu ya. Nah, zodiak Cancer sendiri ini adalah zodiak yang berada di bawah naungan bulan teman-teman. Bulan ataupun matahari dalam konsep astrologi itu dihitung sebagai planet ya. Nah, bulan sendiri ini juga memiliki simbol teman-teman yang berkaitan dengan emosi terdalam manusia, intuisi, dan juga memori. Ditambah lagi ya, Cancer sendiri itu masuk dalam elemen water signs ya, ataupun juga geng air nih teman-teman. Jadi bisa dibilang karakter Cancer ini sangat sensitif dan peka pakai banget. Cancer itu sangat terpengaruh dengan perubahan mood dari orang-orang sekitarnya guys. Jadi nggak usah heran kalau tiba-tiba Cancer itu bisa moody. Nah, dalam soal hubungan romansa dengan Cancer teman-teman, kalau si pasangan itu bisa mengapresiasi Cancer, bisa memberikan perhatian yang sama seperti bagaimana Cancer memberikannya, Cancer juga akan bisa memperlakukan pasangannya dan membuat si pasangan ini sebagai pusat dunianya. Makanya kalian sering dengar kan, oh Cancer kalau lagi suka dengan seseorang tuh bucinnya minta ampun ya, bucinnya nggak ketolongan ya, karena memang mereka memberikan segalanya, perhatiannya luar biasa, all of the love languages pun mereka kasih, kamu tinggal bilang mereka kasih guys. Dan menurut gue ya, satu hal lagi, saking mereka memberikan perhatian yang luar biasa ini, mereka pun sampai mengorbankan dan melupakan diri mereka sendiri loh guys. Gimana? Jadi pengen gak disayang sama Cancer? Asik. Namun jika Cancer tidak mendapatkan perhatian yang sama, ini dia yang akan bikin Cancer was-was. Cancer itu termasuk tipe yang konservatif guys dalam sebuah hubungan yang serius. Karena mereka punya emosi yang mendalam, jadi mereka tuh sangat sulit untuk membuka perasaan mereka atau membuka diri mereka di awal guys. Makanya gak usah heran guys kalau kebanyakan teman-teman kalian yang berzodiak Cancer itu biasanya introvert, walaupun bukan selalu ya. Jadi mereka tuh betul-betul memilih untuk memberikan hatinya kepada seseorang guys. Nah, ketika mereka punya attachment guys ataupun dependency ya terhadap orang tersebut dalam segi emosinya, Cancer sangat tahu betul bahwa area ini adalah area yang rapuh atau sangat vulnerable. Makanya kamu bisa lihat ya bagaimana dinamika Cancer dalam sebuah relasi. Mereka adalah orang-orang yang lebih mengalah, mereka adalah orang yang lebih sabar, mereka lebih banyak berkorban agar pasangannya tidak marah ya, agar tidak masuk dalam sebuah konflik, agar semuanya baik-baik saja. Jadi makanya gak usah heran guys kalau Cancer pun lebih banyak memendam perasaannya. Tetapi sesabar-sabarnya seorang Cancer, tetap saja ada batasnya. Sebagai seseorang yang punya empati tinggi guys, Cancer itu sangat bisa mendahulukan kamu dibandingkan pemikiran mereka sendiri. Contoh misalnya, ketika kamu tidak balas chatnya lah ya, katakan seperti itu. Cancer itu mungkin sudah punya intuisi ya, berkata bahwa oh mungkin gara-gara A misalnya gitu. Tetapi mereka mencoba untuk tidak berpikir ke arah situ ya, dan mencoba untuk oh mungkin dia lagi sibuk, oh mungkin dia lagi makan, dan seterusnya. Dan sampai akhirnya Cancer mendapatkan titik jenuh dalam momen tersebut ya. Mungkin karena kamu tidak memberikan afirmasi terhadap dia, kamu tidak memberikan jawaban yang pasti, tidak memberikan konfirmasi. Dan mungkin saja Cancer juga sudah mengetahui kebohongan kamu berulang kali ya. Dan sebenarnya juga itu adalah sebuah langkah yang salah ya dari awal kalau kamu berani untuk mencoba membohongi Cancer. Cancer nggak bisa dibohongi guys. Kalau kamu bohong sama Cancer, mereka tahu ya. Tetapi mungkin mereka memilih untuk diam.
Dan menurut gue ini yang sebenarnya bahaya guys. Karena ketika Cancer sudah berada dalam situasi yang jenuh ya, mereka akan bisa sangat eksplosif, meluapkan segala kekesalan dan kemarahannya dia ya. Sampai akhirnya kita tuh yang mendengar itu sampai bingung gitu. Karena loh, kenapa jadi kayak gini gitu kan? Kenapa tiba-tiba kamu begini, kok kamu gak biasanya, dan seterusnya. Nah ujung-ujungnya nanti akan jadi sebuah drama guys. Capek hati ini ya, lelah hati ini lelah. Nah sekarang gue akan membahas mengenai Cancer dan move on teman-teman ya. Seperti yang tadi udah gue sampaikan sebelumnya ya, Cancer yang memang mempunyai kedalaman emosi yang luar biasa, menurut gue ini akan sangat sulit untuk move on teman-teman. Karena memang mereka akan ke-trigger ya dengan memori dan kenangan yang sudah ada. Dalam konsep astrologi juga ada istilah the houses teman-teman ya. Jadi ada rumah-rumah ya yang mewakili setiap aspek dalam kehidupan manusia, dan tuan rumahnya itu adalah masing-masing dari para zodiak. Nah Cancer ini adalah tuan rumah dari rumah keempat yang berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan ibu, dan satu lagi adalah berkaitan dengan nostalgia. Jadi kalian bisa lihat juga di karakter teman-teman kalian yang berzodiak Cancer ya, soal nostalgia, soal memori, soal kenangan itu sangat melekat dalam pemikiran mereka dengan kapasitas gudang memori mereka yang luar biasa guys. Nah Cancer ketika mengingat sebuah memori ataupun kenangan, mereka tuh mengingat rasanya terlebih dahulu teman-teman. Jadi mereka bisa mendeskripsikan kenangan tersebut, mereka bisa menyampaikan rasanya seperti apa dan mengasosiasikan kenangan tersebut dengan orang tertentu hanya berdasarkan sebuah objek tertentu juga guys. Nah jadi berkaitan dengan bagaimana Cancer akan move on atau tidak move on, ini akan sangat berkaitan dengan bagaimana pasangannya juga memberikan dampak secara positif ataupun negatif dalam relasinya dia. Kalau lebih banyak positifnya teman-teman, kemungkinan besar menurut gue Cancer akan sangat sulit untuk move on. Mereka akan sangat memendam perasaan ini dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengobatinya guys. Apalagi kalau misalnya relasi yang sebenarnya berakhir bukan karena masalah mereka berdua ya guys. Misalnya contoh soal perbedaan keyakinan, atau misalnya tidak mendapatkan restu dari orang tua, misalnya seperti itu. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang akan membuat si Cancer ini akan lebih lama lagi gitu untuk mengobati lukanya menurut gue sih ya. Jadi kalau ditanya apakah mungkin bisa balikan dengan mantan kembali atau ada keinginan untuk balikan dengan mantan kembali, kalau melihat kasusnya seperti yang tadi gue sampaikan ya, mungkin deep down inside sebenarnya mereka sangat mau sih, tapi akan kembali lagi ini akan menjadi pergulatan batin ya dari si Cancer itu sendiri. Karena menurut gue dengan kedalaman emosi yang sangat luar biasa dari seorang Cancer, melupakan rasa yang pernah ada itu kayaknya akan sulit. Butuh waktu Besti, butuh waktu. Tapi balik lagi, it's just an opinion ya teman-teman, hanya asumsi, belum tentu pasti. Nah sekarang kalau si pasangannya ini memberikan dampak yang negatif, kalau ternyata si pasangan ini memberikan dampak yang sangat buruk, dampak yang sangat negatif dalam hidupnya Cancer, kemungkinan besar menurut gua Cancer tidak akan balikan dan mereka akan terus mengingat apa yang telah kamu perbuat. Ingat, memaafkan belum tentu melupakan. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, ketakutan gue nih guys, sebenarnya ya, memang sih tadi gue bilang kemungkinan besar mereka nggak akan balikan. Tetapi, yang lebih bahaya lagi adalah mereka bisa balikan sama kamu gitu ya, balikan sama si mantan ini. Namun, hanya untuk balas dendam. Dan ini menurut gue juga sih guys, gue nggak tahu apakah ini relate dengan teman-teman yang berzodiak Cancer ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa ikutan sharing ya di kolom komentar. Karena jujur gue juga nggak punya banyak teman yang berzodiak Cancer. Tetapi ini asumsi gue aja guys. Ketika seseorang yang sudah banyak sabar, memiliki empati yang luar biasa tinggi ya, dan ketika mereka dipush ya kesabarannya mereka, padahal mereka sudah mendahulukan orang lain, mereka sudah bisa mendahulukan kepentingan orang lain, tetapi ketika mereka dipush sampai akhirnya sampai di titik kesabaran mereka sudah habis,
empati ini akan sangat-sangat hilang, teman-teman. Mereka bisa menjadi sosok yang tidak punya hati sama sekali ya. Jadi seperti ada dua kepribadian yang berbeda. Bahkan menurut gue ketika si orang tersebut ataupun mungkin si mantan tersebut ya meminta tolong ya, tidak akan ada sedikit pun rasa belas kasihan dari mereka. Jadi rasanya tuh kayak flat gitu, bener-bener kosong ketika mereka melihat orang tersebut. Gua nggak tahu ya, tapi mungkin teman-teman yang berzodiak Cancer bisa share di kolom komentar. Jadi ini yang akan sangat dikhawatirkan sih menurut gua dengan karakter Cancer yang memang sangat punya berempati tinggi ketika orang lain memberikan dampak buruk dalam sebuah relasi dengan dia. Tapi overall menurut gue kalau di kasus Cancer yang hatinya tersakiti ya oleh si mantan dalam arti memang memberikan dampak yang sangat buruk, kemungkinan sih kayaknya nggak balikan sih. Walaupun sekali lagi ya guys, apapun yang gue sampaikan tadi ini adalah sekedar opini saja dan sekedar asumsi gue ya. Jadi tidak bisa menjadi sesuatu yang pasti teman-teman, dan gue juga selalu bilang ya kalau zodiak itu dijadikan sebuah panduan saja untuk kita mencoba memahami kepribadian orang lain. Karena semuanya akan kembali ke masing-masing personal orang tersebut guys. Tapi yang gue tahu guys, justru dengan karakter Cancer yang memang punya empati tinggi ini adalah orang-orang yang sebenarnya harus kita jaga sih ya. Karena nggak semua orang itu bisa mau mendengarkan, mau mendahulukan kepentingan kita gitu ya dibandingkan diri mereka sendiri. So itu dia ya guys untuk pendapat gue ya berkaitan dengan Cancer, dengan mantan ataupun juga Cancer, apakah bisa balikan kembali dengan mantan setelah move on. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Jangan lupa untuk share di kolom komentar juga ya. Thank you banget ya guys buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal, and I'll see you on my next video guys. Dadah!